Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas ekonomi Pak Rahmat. Ya, anak-anakku tercinta atau teman-teman yang tercinta, ini adalah materi yang Bapak bawakan untuk pertemuan pertama di kelas 12. Jadi materi yang pertama adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, mungkin ini terdengar asing karena di dalam ekonomi mungkin kalian dari SMP itu belum ada ekonomi atau belum ada akuntansi, tapi sekarang sudah akuntansi. Jadi nantinya di kelas 12 kebanyakan materinya adalah akuntansi, walaupun ada materi-materi yang lain yang akan kita pelajari bersama. Jadi untuk yang pertama kali atau bab pertama yang kita pelajari di SMA kelas 12 adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, kita berawal dari belajar dari sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi pada dasarnya akuntansi itu sama, yaitu sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan atau kinerja dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Ya, di sini kenapa penting akuntansi itu karena setiap perusahaan kan punya yang namanya laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya itu dapat dilihat dari sistem akuntansi ini atau bagaimana cara membuat laporan sesuai ranah akuntansinya. Dari sejarahnya akuntansi ditemukan oleh atau diungkapkan oleh Luca Pacioli. Ya, gambarnya seperti ini. Ini sebenarnya Bapak juga nggak kenal, tapi ini Bapak peroleh ilmu ini dari buku referensi Bapak. Jadi awalnya akuntansi dimulai dengan sistem pembukaan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Double entry itu bagaimana sih? Misalkan ada uang masuk dan uang keluar, itu semuanya dicatat. Misalkan jualnya berapa, belinya berapa. Ya, itu awal dari akuntansi. Nah, kemudian Luca Pacioli ini disebut sebagai orang yang pertama sekali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita di tahun 1494 atau 1494. Pastinya kalian belum lahir, Bapak juga belum lahir. Nah, kita lanjut. Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double entry atau double accounting system bukanlah ide murni Luca Pacioli, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Ya, ini banyak sekali terjadi. Jadi siapa sebenarnya ide pertama kali tapi mereka tidak mempublikasikan. Jadi bisa saja si Luca Pacioli ini hanyalah yang seperti dikemukakan oleh sejarawan-sejarawan lain ini, Luca Pacioli ini hanya merangkum kejadian tersebut dan mempublikasikan lewat bukunya Summa de Arithmetica Geometri Proportioni et Proportionalita di tahun 1494. Ya, itulah teman-teman atau anak-anak, pentingnya publikasi atau pentingnya bahwa kita setiap mempunyai karya itu kita harus publikasikan, tapi tidak menuntut kemungkinan atau dengan cara melihat apakah sudah ada sebelumnya atau tidak.
karya kita itu baru kita publikasikan. Nah, seperti akun-akun di YouTube, kemudian ide-ide di YouTube. Kayak kemarin kasus dari YouTuber yang bernama Keke. Keke itu kan menyanyikan lagu apa itu? Nah, lagunya Bukan Boneka. Ternyata rame di media sosial. Nah, itunya pentingnya publikasi, atau bisa nanti kalau itu memang original milik kalian, itu bisa didaftarkan ke HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Nah, jadi bisa didaftarkan di situ biar paten atau benar-benar milik kalian, ya. Nah, jadi untuk sejarah akuntansi seperti ini. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya adalah selanjutnya sejarawan juga mengemukakan di paruh pertama atau di periode pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Nah, itu efek akibat double entry tadi. Kemudian akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Jadi di abad 20 ini sebenarnya ekonomi dipisahkan dari atau akuntansi dipisahkan dari ekonomi. Nah, akhirnya menjadi disiplin ilmu akademik tersendiri. Jadi belajarnya khusus setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Nah, makanya kalau nanti misalkan kalian kuliah itu biasanya kalau misalkan kalian mengambil jurusan akuntansi itu tidak serta-merta nanti menjadi sarjana akuntansi, tapi hanya menjadi sarjana ekonomi. Untuk menjadi akuntansi ini harus lebih ke profesional lagi, yaitu mengambil keprofesian akuntansi. Jadi nanti bisa gelarnya ditambah atau bisa menjadi akuntan publik dengan gelar SAKT. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian akuntansi. Kalau tadi sudah berbicara sejarah panjang lebar, siapakah Bapak akuntansi? Itu adalah Luca Pacioli. Dan siapakah penemu pertamanya? Sebenarnya tidak diketahui, tapi sejarawan sepakat bahwa yang mempublikasikan pertama kali adalah Luca Pacioli. Jadi Luca Pacioli disebut sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Ya, selanjutnya kita masuk ke pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu aktivitas, jasa, kejadian atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi data yang diperoleh dari accounting atau catatan akuntansi itu bisa digunakan sebagai data informasi kuantitatif. Apa sih kuantitatif? Kuantitatif adalah perhitungan. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau barang kita lihat dari kualitatifnya, kalau data kita lihat dari kuantitatifnya atau ketepatan data tersebut. Nah, digunakan untuk apa? Pengambilan keputusan, seperti nanti misalkan memperhitungkan labanya, memperhitungkan bagaimana perusahaan tersebut akan menambah cabang-cabang baru atau tidak. Ya, seperti itu. Dan banyak keputusan-keputusan lain, apakah mau menambah pekerjaannya juga atau tidak. Ya, itu nanti dilihat dari bagaimana laporan akuntansinya. Ya, selain pengertian umum juga ada pengertian menurut ahli-ahli. Yang pertama adalah akuntansi menurut American Accounting Association. Ya,
adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa akuntansi itu adalah menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan. Itu menurut American Accounting Association. Nah, selanjutnya menurut AICPA, American Accounting Association juga, ya, seni adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu. Jadi akuntansi itu banyak penyebutannya. Kesimpulannya adalah pengertian akuntansi berarti seni pencatatan yang harus dicatat dalam buku jurnal maupun laporan. Penggolongan yang harus dibedakan menurut golongan apa saja transaksi tersebut. Harus mengikhtisarkan setiap kejadian transaksi agar bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi accounting itu tidak hanya melulu tentang bagaimana menghitung, tapi juga sebuah seni pencatatan. Jadi antara nanti ada sisi debit atau sisi kredit itu harus dicatat dengan keindahan. Jadi ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok ke luar, itu biasanya dilakukan dalam pencatatan akuntansi. Selanjutnya menurut Charles T. Hongren dan Walter T. Harrison yang menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Di sini para pengambil keputusan siapa? Yaitu pihak intern perusahaan. Nah, kemudian yang melakukan atau melaksanakan keputusannya adalah pihak ekstern perusahaan. Bisa juga pihak intern tapi ekstern juga. Nah, jadi akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis. Seperti apa sih bisnisnya? Nah, bisnisnya seperti misalkan bisnisnya laba terus, rugi terus, itu bisa dilihat dari data laporan akuntansinya. Kesimpulannya adalah bahwa akuntansi itu adalah sesuatu yang mengukur bisnis dari mulai penggolongan transaksi dalam pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan, dan setelah selesai menjadi laporan keuangan akan diambil suatu keputusan dari laporan tersebut. Ya. Selanjutnya adalah menurut Rudianto mendefinisikan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Tidak hanya bisnis perusahaan, juga badan usaha. Badan usaha seperti apa? Ya, di Indonesia ada 2 badan usaha. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta atau BUMN dan BUMS. BUMN seperti apa aja? BUMN itu seperti Pertamina. Kalau di dalam sektor migas ya Pertamina. Kemudian kalau di dalam sektor pertambangan ada PT Angkasa, PT Antam, pertambangan emas. Kemudian ada lagi kalau di bidang transportasi ada PT Angkasa Pura, kemudian Garuda Indonesia. Nah, kalau di sektor perbankan ada PT Mandiri atau PT Bank Mandiri, ada PT
BRI, Bank BRI, atau PT BNI 46 atau Bank BNI 46. Nah, itu laporan-laporan tersebut dapat dilihat atau dilaporkan oleh badan usaha sebagai nantinya untuk memutuskan suatu kebijakan. Kesimpulan adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan informasi mengenai aktivitas ekonomi dan sebuah laporan yang akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, seperti yang Bapak singgung tadi, pihak bersangkutan siapa saja pihaknya? Ya, pihak ekstern dan intern. Nah, selanjutnya adalah manfaat akuntansi. Yang pertama, akuntansi dilengkapi dengan teknik untuk menghimpun dan diutamakan untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam bermacam-macam bentuk perusahaan, baik perorangan maupun lembaga. Yang kedua, mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan serta bagaimana kemungkinannya pada masa mendatang bagi pemilik dan calon investor. Yang ketiga, menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit yang akan diberikan bagi bankers dan kreditor. Bankers juga di sini disebut debitor. Dasar menentukan pajak dan peraturan-peraturan bagi badan pemerintah. Mendapatkan gambaran kemantapan dan tingkat laba dari perusahaan dan bagi pekerja, wakil serikat buruh. Ya, itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Ya, jadi kita ulas kembali, manfaat akuntansi ini adalah teknik untuk menghimpun diutamakan data ekonomi ke dalam macam-macam bentuk perusahaan. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas bentuk perusahaan itu ada berapa, kemudian ada beberapa baik perorangan maupun lembaga, kemudian mengetahui status kondisi perusahaan bagi kemungkinan pada masa mendatang bagi pemilik dan calon investor. Ya, untuk tugasnya nanti Bapak berikan di link deskripsinya, atau kalau yang di SMA 1 Lumbis pasti sudah mengikuti Google Classroom-nya. Nah, nanti Bapak tugaskan di situ, silahkan dikerjakan dan nanti nilainya akan Bapak rekap. Untuk pertemuan ini saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan lupa jaga kebersihan.